Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Cahyani Putri dari kelas non-reguler semester 4 dengan NPM 2022001016. Hari ini saya akan mempresentasikan materi mengenai sublimasi. Yang pertama ada pengertian sublimasi. Sublimasi atau menyublim dapat didefinisikan sebagai suatu metode pemisahan campuran zat yang mengalami perubahan struktur dari padat menjadi gas. Kemudian ada kelebihan sublimasi. Yang pertama, digunakan untuk memisahkan senyawa padat dapat menguap yang tidak bisa dipisahkan dengan metode lain. Yang kedua, mempunyai hasil pemisahan yang murni karena zat yang tercampur tidak bisa menguap. Yang ketiga, sublimasi merupakan metode terbaik untuk pemisahan campuran senyawa-senyawa padat dan padat yang mempunyai titik didih yang besar. Dan yang keempat, tidak menggunakan pelarut sehingga pada akhir penyubliman tidak memerlukan pengusiran pelarut. Selanjutnya ada kekurangan sublimasi. Yang pertama, hanya dapat diterapkan untuk pemisahan campuran senyawa padat yang dapat menguap atau senyawa organik padat. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk memisahkan campuran padat yang berbeda titik didihnya rendah. Yang ketiga, membutuhkan lebih banyak alat dibandingkan metode pemisahan sederhana lainnya. Yang keempat, tidak dapat digunakan pada senyawa padat yang tidak dapat menguap. Dan yang kelima, karena tidak banyak senyawa yang dapat menyublim, maka teknik pemurnian ini tidak banyak digunakan. Selanjutnya ada prinsip sublimasi. Sublimasi adalah perubahan wujud zat dari padat ke gas atau dari gas ke padat bila partikel penyusun suatu zat padat diberikan kenaikan suhu melalui pemanasan, maka partikel tersebut akan berubah fasa menjadi gas. Pada dasarnya, sublimasi diterapkan untuk memisahkan suatu zat dari pengotornya, sehingga diperoleh zat yang lebih murni. Kotoran biasanya akan tertinggal dalam wadah akibat ketidakmampuannya dalam menyublim. Syarat pemisahan campuran dengan menggunakan sublimasi adalah partikel yang bercampur harus memiliki perbedaan titik didih yang besar, sehingga dapat menghasilkan uap dengan tingkat kemurnian yang tinggi. Sublimasi juga diartikan sebagai proses perubahan zat dari fasa padat menjadi uap. Kemudian uap tersebut dikondensasi langsung menjadi padat tanpa melalui fase cair. Lalu selanjutnya ada proses sublimasi. Sublimasi memiliki dua proses, yakni sublimasi alami dan sublimasi buatan. Yang pertama saya akan bahas dulu sublimasi alami. Proses sublimasi alami dapat terjadi secara natural akibat dari adanya peristiwa alam. Sebagai contoh terjadi sublimasi belerang pada kawah gunung berapi, seperti yang terjadi pada kawah gunung Ijen yang memiliki ketinggian 2386 meter. Kawah ini berada pada lokasi di Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso, Jawa Timur. Kawah tersebut mengeluarkan gas vulkanik dengan konsentrasi sulfur yang tinggi. Gas yang terdapat asap solfatara yang berasal dari kawah akan memproduksi belerang dengan proses sublimasi. Asap solfatara bergerak menuju atmosfer lalu terkena udara dingin di dataran tinggi. Kemudian, gas yang mengandung belerang tersebut akan mengalami proses kondensasi secara alami, sehingga gas belerang yang akan berubah menjadi belerang padat. Ketika sudah menjadi belerang padat, selanjutnya adalah proses endapan. Belerang akan menumpuk dan terkubur di dalam tanah lalu membentuk batuan padat. Lalu selanjutnya ada proses sublimasi buatan. Sublimasi buatan merupakan proses sublimasi yang dilakukan secara sengaja atau paksa. Proses ini dapat terjadi pada skala industri dan skala laboratorium. Contohnya, sublimasi pada kristal iodin. Prinsipnya, iodin diubah menjadi gas dengan cara memanaskan campuran bersama kotoran. Setelah iodin berubah menjadi gas, gas akan terperangkap di dalam beker gelas yang atasnya telah ditutup dengan labu didih, sehingga gas iodin tidak keluar. Untuk mengubah wujud iodin yang berupa gas menjadi padat kembali secara cepat diperlukan proses pendinginan atau kondensasi.
Pendinginan pada percobaan tersebut dilakukan dengan meletakkan beberapa potong es batu atau air dingin di dalam labu didi. Kemudian ada cara kerjanya. Yang pertama, ditimbang padatan iodin dan karbon aktif menggunakan neraca analitik. Lalu dihaluskan padatan iodin menggunakan mortar dan alur sampai halus. Lalu kemudian dimasukkan ke dalam gelas kimia, ditambah zat pengotor karbon aktif, lalu dipanaskan cawan porselin atau gelas kimia di atas bunsen menggunakan kaki 3, ditutup dengan labu didi yang berisi es batu. Untuk contoh gambarnya ada di samping. Lalu setelah itu dibiarkan sampel yang ada di dalam campuran itu menguap. Kemudian matikan bunsen. Nah, di bawah labu didi itu akan terbentuk kerak. Dan ada juga di bagian dinding-dinding gelas kimianya. Pada contoh sublimasi buatan dengan menggunakan sampel padatan iodin dan zat pengotor karbon aktif, sebelum dilakukan sublimasi, warna iodin hitam berbentuk serbuk halus dan warna karbon aktif hitam bertekstur kasar. Lalu dihasilkan kristal berwarna silver dengan berbentuk jarum dan pecahan beling. Gambarnya ada di sebelah kiri. Selanjutnya adalah kesimpulan. Sublimasi merupakan proses pemurnian suatu zat dengan jalan memanaskan campuran sehingga dihasilkan sublimat. Sublimat merupakan kumpulan materi pada tempat tertentu yang terbentuk pada pemanasan zat yang dapat berubah langsung dari fase padat ke fase gas dan kembali ke fase padat. Prinsip kerja sublimasi yaitu perbedaan tekanan uap digunakan untuk memisahkan atau memurnikan senyawa padat yang dapat menyublim pada tekanan kamar. Hanya cukup langsung dipanaskan saja, maka senyawa tersebut akan menyublim. Dari contoh sublimasi iodin dengan zat pengotor karbon aktif sebelum dilakukan sublimasi, warna iodin adalah hitam dan berbentuk serbuk halus, dan warna karbon aktif hitam bertekstur kasar. Dihasilkan kristal berwarna silver dengan bentuk jarum atau pecahan beling. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.